Pernah nggak kita berada di situasi serba tanggung? Bisnis sudah mulai berkembang, tapi dana untuk ekspansi masih kurang. Rasa bimbang pun muncul, mau nambah pinjaman tapi takut malah jadi beban. Kapan sih waktu yang benar-benar tepat untuk menambah pinjaman usaha? Apakah memang saat ini sudah waktunya? Atau kita sebenarnya perlu menunggu? Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Di sini kami membahas berbagai topik keuangan bisnis dengan cara yang santai tapi mendalam. Supaya kita semua bisa belajar dan mengelola bisnis dengan lebih bijak. Hari ini kita akan mengulik sesuatu yang sering jadi dilema bagi pemilik bisnis. Kapan waktu tepat untuk menambah pinjaman usaha? Sebelum kita ambil keputusan, penting banget buat tahu kapan waktu yang tepat untuk mengambil pinjaman. Agar langkah ini benar-benar jadi langkah strategis, bukan malah jadi sumber masalah baru. Apa itu pinjaman usaha dan mengapa ini jadi dilema? Pinjaman usaha sebenarnya punya tujuan baik, yaitu untuk memperbesar kapasitas bisnis kita. Entah itu menambah stok barang, membuka cabang baru, atau mungkin meningkatkan kualitas produk. Tapi kita juga tahu, pinjaman itu ada konsekuensinya. Ada bunga, ada kewajiban bayar, dan pastinya ada risiko kalau bisnis kita ternyata nggak berjalan sesuai harapan. Nah, di sini kita sering dihadapkan pada dua pilihan. Ambil risiko dengan pinjaman atau jalan lambat tanpa tambahan dana. Disinilah tantangannya. Gimana kita bisa bijak memutuskan kapan waktu terbaik untuk menambah pinjaman supaya hasilnya positif buat bisnis. Menentukan kapan waktu yang tepat untuk pinjaman itu nggak mudah. Berikut adalah beberapa kondisi yang bisa jadi indikator kapan saatnya kita mempertimbangkan pinjaman sebagai langkah strategis. Yang pertama, ketika permintaan pasar naik signifikan. Saat kita melihat permintaan pasar untuk produk atau jasa kita meningkat pesat, itu pertanda baik bahwa bisnis kita bisa tumbuh. Namun, kalau kapasitas kita terbatas untuk memenuhi permintaan itu, saat itulah pinjaman bisa membantu. Dengan tambahan modal, kita bisa produksi lebih banyak atau menyediakan lebih banyak stok, sehingga tidak kehilangan momentum pasar. Yang kedua, kondisi keuangan stabil dan cash flow positif. Ini penting, jangan buru-buru nambah pinjaman kalau keuangan kita masih belum stabil. Pastikan cash flow bisnis kita positif, artinya kita punya aliran kas masuk yang cukup untuk menutup biaya-biaya operasional dan komitmen pinjaman. Kalau cash flow bisnis kita stabil, kita punya fondasi yang lebih kuat untuk menangani pinjaman baru. Yang ketiga, ketika pinjaman bisa berkontribusi pada pertumbuhan jangka panjang. Kalau rencana kita adalah memperbesar bisnis dengan tujuan jangka panjang, misalnya membangun pabrik atau membeli peralatan besar yang bisa bertahan lama, maka pinjaman bisa jadi alat untuk mencapai tujuan itu. Tapi ingat, harus benar-benar dipastikan bahwa dana tersebut akan menciptakan nilai tambah bagi bisnis kita. Yang keempat, kondisi bunga pinjaman sedang rendah. Kadang kita harus jeli melihat kondisi ekonomi. Saat suku bunga sedang rendah, ini bisa jadi momen yang menguntungkan untuk mengambil pinjaman. Dengan bunga yang lebih rendah, beban pembayaran pun jadi lebih ringan. Tapi kita juga harus siap jika ada kemungkinan kenaikan bunga di masa depan. Yang kelima, adanya rencana pengembalian yang matang dan realistis. Jangan hanya fokus pada kebutuhan dana tanpa pikirkan cara pengembaliannya. Pastikan kita punya rencana yang matang dan realistis untuk melunasi pinjaman. Jadi, pinjaman ini nggak hanya tentang bertumbuh, tapi juga tentang bagaimana kita bisa mengelolanya secara bertanggung jawab. Apa saja yang harus diperhatikan sebelum menambah pinjaman? Kita nggak bisa hanya tergiur dengan manfaat pinjaman tanpa melihat risiko yang menyertainya. Berikut beberapa hal yang perlu kita evaluasi. Yang pertama, evaluasi keuangan dan arus kas bisnis. Pastikan kondisi keuangan kita sehat dan memiliki arus kas yang stabil. Hitung proyeksi pendapatan di masa mendatang dan bandingkan dengan beban pinjaman. Jangan sampai nantinya arus kas kita malah tertekan. Yang kedua, hitung beban bunga dan angsuran dengan teliti. Jangan sampai kita mengambil pinjaman tanpa memperhitungkan beban bunga yang harus dibayar. Kita perlu tahu berapa besar total pembayaran yang harus kita alokasikan tiap bulan dan apakah beban ini bisa ditanggung oleh bisnis. Yang ketiga, risiko terhadap bisnis. Setiap pinjaman adalah risiko. Pikirkan seandainya kondisi bisnis berubah, apakah kita masih bisa membayar angsuran tepat waktu? Bagaimana kalau tiba-tiba permintaan menurun? Ini harus kita perhitungkan matang-matang. Yang keempat, pahami jenis pinjaman dan syaratnya. Pastikan kita paham betul jenis pinjaman yang akan diambil dan persyaratan yang diberlakukan. Mulai dari pinjaman modal kerja hingga kredit investasi, masing-masing punya aturan dan tujuan berbeda. Jadi, pilih yang paling cocok dengan kebutuhan bisnis kita. Sekarang, kita masuk ke bagian strategis. Bagaimana kita bisa menyusun strategi pinjaman yang efektif agar tujuan bisnis tercapai tanpa membawa dampak negatif. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Sebelum menambah pinjaman, tentukan tujuan yang ingin dicapai. Apakah tujuannya meningkatkan produksi, menambah cabang? Buat tujuan yang spesifik agar kita bisa mengukur keberhasilannya. Yang kedua, susun proyeksi pengembalian dengan tepat. Setiap kali kita menambah pinjaman, buat proyeksi pengembalian yang tepat. Hitung secara detail berapa target pendapatan yang perlu kita capai untuk bisa melunasi pinjaman ini dalam jangka waktu tertentu. Ini juga membantu kita melihat apakah pinjaman tersebut realistis atau terlalu berisiko. Yang ketiga, evaluasi secara berkala. Setelah pinjaman diberikan dan dana sudah digunakan, pastikan kita selalu mengevaluasi penggunaannya. Apakah dana tersebut berhasil meningkatkan pendapatan sesuai harapan? Bagaimana dengan cash flow dan beban pinjaman? Yang keempat, pertimbangkan diversifikasi sumber pembiayaan. Pinjaman bukan satu-satunya cara mendapatkan modal tambahan. Pertimbangkan opsi lain seperti mencari investor atau menggunakan keuntungan bisnis sebagai modal.
Dengan diversifikasi sumber pembiayaan, kita bisa mengurangi ketergantungan pada pinjaman dan menurunkan risiko. Solusi jika terjadi masalah dalam pembayaran pinjaman. Tentu saja, setiap keputusan bisnis membawa risiko. Jika suatu saat kita merasa kesulitan dalam melunasi pinjaman, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, diskusi dengan pihak kreditur. Banyak kreditur yang bersedia memberikan opsi restrukturisasi pinjaman, misalnya memperpanjang tenor atau menurunkan bunga. Jangan ragu untuk berdiskusi dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Yang kedua, lakukan efisiensi pada pengeluaran. Evaluasi pengeluaran bisnis kita dan cari bagian yang bisa dikurangi. Dengan efisiensi, kita bisa mengalokasikan dana lebih banyak untuk pembayaran pinjaman. Yang ketiga, cari pendapatan tambahan. Coba eksplorasi peluang pendapatan tambahan untuk menutup kekurangan cash flow. Misalnya, menambah lini produk atau jasa yang bisa mendukung pendapatan bisnis. Yang keempat, jaga komunikasi terbuka dengan tim keuangan. Pastikan kita selalu memiliki laporan keuangan yang jelas dan mendiskusikan strategi pembayaran dengan tim keuangan kita. Mereka bisa membantu kita mencari solusi terbaik dan memastikan kita tetap on track. Nah, setelah melihat faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan sebelum menambah pinjaman, kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ingat, pinjaman bukan hanya soal menambah modal, tapi tentang bagaimana kita bisa menggunakannya dengan efektif dan bertanggung jawab. Dengan strategi yang tepat, pinjaman bisa jadi alat untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih besar tanpa menambah beban berlebihan. Belajar keuangan bisnis menjadi ilmu keuangan.